Di waktu kecilku dulu, arusmu kubaca sebagai tafakur. Keheningan bertepuk dengan rimbun daun-daun. Pada yang tak rampung, musim mengetam nasib seputih randu. Usia bagai perempuan menyisir rambutnya, menjelma, mendera. Di waktu kecilku dulu, siangmu kujadikan teduh sekarip peluk. Dan aku pernah akrab dengan mereka yang senantiasa hijrah. Sesaat sebelum aku pulang, aku singgah barang sebentar pada senja yang bersandar di barisan pohon-pohon kelapa. Kanak-kanak riang berlarian menerbangkan layang-layang sebelum hujan memanen kenangan tanpa sapu tangan. Dan ketika ibuku tersayang mengembarakan jari jemari tangan di sela-sela pencaroba yang mengeringkan batang-batang pandan hingga asar dikumandangkan. Dan malam jadi rumah keheningan. Sungai Ciujung, Sulaiman Jaya. Lagu malam. Dari remang malam dan kelembutan matamu, mimpi mengalir. Cahaya pun basah, sisa kepakan sekawanan angsa terlelap dalam keheningan. Mereka pun bermimpi seperti halnya sunyi. Dari sana kau gubah rubaiyat pada tebing malam yang kusebut nyanyian. Kalau bukan karena angin utara, niscaya tak ku dengar desah nafasmu menembus dinding kamar. Dari remang malam dan lelap rinduku, bernyanyilah sebuah lagu. Udara pun berdendang pada gemulai yang memanjang, tarian ilalang. Tuhan pun bernyanyi dalam sunyi lajuardi. Di sana kudaki liuk bukit curam pagi, lewat selengang jalan yang kusebut peziarahan. Kalau bukan karena angin selatan, niscaya tak ku dengar kelakar kegilaan, doa-doa malam dari orang-orang tak berdaya yang menggigil di sudut belukar. Dari remang malam dan kelembutan matamu, sebuah puisi menertawai diri. Sulaiman Jaya. Masih di Samara Sastra Malam di Udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya Dan kakak Fitri Hastuti. Asik. Lengkap banget ya Iya dipanggilnya. dong, harus. Dari Korps Wanita Angkatan Darat Korem Maulana Yusuf. Terima kasih. Lengkap deh pokoknya gitu. Nah, aku mau ingetin nih sebelum kita lanjut ngobrol buat para pecinta Sergau yang belum ikut gabung live Instagram kita, yuk nih buru nih follow nonton dan sekalian follow juga nih karena bintang tamu kedua kita bakal hadir melalui live Instagram kita gitu. Nah, buat yang punya karya, aku ingetin lagi buat langsung kirim aja nih melalui DM atau voice note juga boleh. Nanti langsung diputer di sini biar para pecinta Sergau yang lain juga denger dan tahu gitu karyanya bisa didengar orang. Asik ya enggak sih? Nah, tadi juga nih ngomong-ngomong ada yang minta dibacain ya, mungkin
Kisah Danau Toba ya. Oh, kisah dan Toba tadi ya. Iya, Siapa tadi yang tadi mintanya? siapa yang Kak request? Aisyah? Santi Simatupang. Sinti Simatupang. Iya, Simatupang berarti dia orang suku Batak ya. Batak nih kayaknya. Batak Toba ini, Iya, makanya dia minta minta ini ini. Batak Toba. Sebentar ya. Dan ini spesial buat Sinta Simatupang. Dan mohon maaf mungkin karena tak pandai lah kita ini, tak pandai lah untuk mengingat ya Bang. Betul. Ya Kang ya udah lama banget. Jadi mungkin saya juga akan membaca dari referensi yang kami dapatkan dari Google Science. Boleh Oke. nih. Terkhusus Santi Simatupang. Kisah terbentuknya Danau Toba dan Pulau Samosir. Ceritanya diawali dengan adanya kisah tentang Putri Toba, yakni putri jelmaan ikan yang tersangkut pada jala seorang pemuda nelayan. Lalu mereka pun menikah. Cepet banget ya ketemu terus menikah. Nggak LDR-an, nggak ada proses apa gitu. Iya. Ta'aruf kayaknya ini. Nggak kayak kisah anak muda zaman sekarang gitu kan. Iya, Penuh betul. lika-liku gitu. Betul, lika-liku ya benar. Lanjutin ya. Mereka menikah tapi dengan syarat kisah asal mula Putri Danau Toba tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan tak boleh diceritakan kepada siapapun. Pemuda itu pun berjanji tak akan pernah membongkar rahasia ini kepada siapapun dan sampai kapanpun itu janjinya. Mereka pun menikah dan sang pemuda beralih profesi menjadi seorang petani. Wah, ini seperti drama-drama Korea itu ya. Sarange. Sarangheyo. Aigo. Jinja. Oke, kita lanjut. Kehidupan pernikahan mereka berjalan harmonis dan baik-baik saja. Hingga akhirnya mereka pun memiliki seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut dinamai Samosir. 1, 2, 3. Samosir. Terima kasih. Anak laki-laki Samosir badannya gendut. Maaf ya, body shaming nih kayaknya. Dan suka makan serta selalu lapar. Pada suatu hari, Samosir ditugasi ibunya untuk mengirim makanan bagi ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Namun di tengah perjalanan, Samosir pun merasa lapar. Lalu ia pun membuka makanan yang hendak dikirimkan bagi ayahnya itu dan lalu memakannya dengan lahap. Wow. Belum ada kali ini ya hoka-hoka bento atau ayam kremes Belum. gitu, Belum. ada. Ayam geprek juga belum itu. Pecel lele ada Kang? Enggak, Oh, iya. belum. Nasi Padang belum ya? Nasi Padang makanya udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Karena di Sumatera juga kan. Lanjut, Bu. Ayah Samosir yang tengah bekerja di ladang merasa lapar juga dan merasa heran mengapa hingga sampai siang kiriman makanan untuknya belum juga sampai dan dikirimkan kepadanya. Mau telepon dia nggak bisa, mau WhatsApp apa lagi, Enggak ada Iya. WA. mau lewat IG apa Apalagi, lagi, Twitter apa lagi, gitu ya. Facebook apa Nah. lagi, apalah daya. Ia pun lalu bergegas pulang sambil menahan lapar dan menjumpai sang anak Samosir di tengah jalan yang sedang lahap menyantap kiriman makanan yang seharusnya untuk dirinya. Melihat hal tersebut, maka ia pun marah dan mengatai Samosir sebagai anak ikan. Fish child ya. Apa ini sebutannya ini? Lalu tak berapa lama pun langit menjadi gelap dan mendung. Selanjutnya menurunkan hujan yang sangat deras. Hingga berhari-hari seakan-akan seperti tangisan Putri Toba. Lalu terbentuklah Danau Toba dengan Pulau Samosir di bagian tengahnya. Oke. Tepuk tangannya mana? 10 juta. Nah, kita dihadiri 10 juta pendengar ya. iya, Siap. kita sapa-sapa dulu nih yang Oke, udah silakan. gabung di Instagram. Tapi mungkin udah
janji kita udah lunas ya, ya, udah udah. lunas untuk Sinta Simatupang. Iya, udah terbayar Mudah-mudahan nih. puas ya. Puas. Oke nih, yang bergabung udah rame banget. Ada Irwan Sofwan, Halo. Banyak, iya. ada Kak Santinya nih, Halo. Iya. ada Maulana, ada Caca katanya. Nih boleh nitip pesan dan sama salam gak kakak? Boleh dong. Bisa langsung komen nih. Ada John Endo, Halo. ada siapa lagi nih? Ada dari Kak Santi katanya Simatupang. Katanya betul Kak, Batak Toba. Thank you Kapten. Aduh. Betul. Karena kebetulan ternyata. saya pernah bertugas di Kodam 1 Bukit Barisan di Medan. Oh, Jadi oke. sedikit tahu ya mana yang Batak Toba, mana yang kemudian Batak Dairi, macam-macam kan di sana. Yep. Mandailing tuh ada beberapa Betul. wilayah ya di sana, dibagi menjadi beberapa wilayah. Oke nih, terus kata Kak Santi katanya Kak Faisal Sareza nih baru kembali dari Danau Toba. Wah, Oke. kita bakal live juga nih. Iya nih Iya. bakal live. Oke, ini kita bakal live sama Kak. Mungkin udah bisa disambungin kali ya ke Kak Faisal nih. Udah hadir belum Aisyah? Loading. Aku juga mau ingetin lagi nih buat para pecinta Sergau yang punya karya puisinya bisa langsung kirim DM atau voice note lewat DM kita di Instagram Seranggawe FM. Kayak tadi nih karyanya Kak Dia langsung dibacain karena kayaknya udah tersambung nih sama Kak Faisal Syahreza. Halo. Halo, selamat malam Kak. Belum terdengar seperti ini. Iya, Belum masih- tersambung ya. Iya, masih loading nih, masih muter-muter. Mungkin jaringan kali ya. Jaringannya. Apalagi cuacanya lagi ini ya, Bu. Lagi banyak angin ya. Banyak angin. Kebawa angin jaringannya. Oke, kita sambil sapa-sapa lagi nih. Iya, kita Rame sapa-sapa lagi banget. nih. Ada Deka, Halo. terus ada Ada aduh, siapa lagi? ini putih sekali. Ada Fendi, Halo Fendi. ada Nisa, Halo Nisa. ada dari siapa? Nadia, Halo. ada Denit Yoel. Halo. Oke. Mungkin Kak Faisal nanti bakal gabung lagi nih karena jaringannya tuh agak ke bawah angin nih malam ini. Nah, Oke. oke. Ada lagi yang bergabung, ada perempuan berbeda. Asik. Halo. Perempuan berbeda. Yes. Terus ada Alam Fajar Dimara. Halo. Buat yang mau kirim puisi, ayo dong kirim nih. Bakal dibacain. Mungkin ada yang mau request yang bacain Kak Fitri gitu kan? Apa itu? Puisi. Asia. Siap tuh para pecinta Yuk, Sergau. mari. Mari ya langsung kirim nih puisinya. Mungkin sambil nunggu Kak Faisal, kita bakal tantangin nih. Nyanyi, Bu. Nyanyi ya. Siapa yang nyanyi? Waduh, Bang Suja. Iya. Aku nyanyi. Iya dong. Lagu apaan nih? Yang tadi tuh apa? Tuh, lagu kesukaan deh. Melukis senja. Melukis senja. Aduh Boleh, ya boleh, ampun. boleh. Katanya tadi tanah airku gimana sih? Melukis senja aja. Melukis senja aja. Iya. Tapi aku sedikit gak tuh syairnya mungkin ya. Bantu Boleh, dicari. boleh. Bantu dicari. Cari dulu kali ya. Oke. Karena katanya nih lagu favoritnya Melukis Senja. Kenapa tuh? Ini pakai ini nanti karaoke atau gimana? Tidak usah pakai backsound ya? Tidak. Oh, berarti begini. Asli dong suara gue dong. Enggak apa-apa. Nanti langsung mereka serempak. Oh, pantesan ya nggak pernah menang. Enjoy aja, Bu. Apa ya? Hmm. Atau lagu apa nih request nih? Aduh, udah nih Melukis Senja. Oh, Melukis nih. senja aja ya. Iya. Oke deh. Lagu ini spesial buat Nanti kali sesi Oh, nanti. 3 kali ya. Oke, boleh Oke, deh. boleh. Kayaknya udah bergabung lagi nih Kak Faisal. Halo Kak Faisal. Semoga jaringannya nggak muter-muter lagi nih kayak tadi. Kak, Sip. ini dia nih. halo, selamat malam Kak. Halo, lanjut. Selamat gabung. Siap. Bandung. Unyu-unyu ya. Iya, gemes-gemes ya. Bapak-bapak udah. Waduh.
Apa kabar Kak? Bapak-bapak udah katanya. Oh, udah. Apa kabar Kak Faisal? Alhamdulillah sehat. Selamat malam, Teh Fitri, Kapten, Selamat Om malam, Gege. AA. Oh, Cie. siap. AA. Selamat Cakep. malam, Jana juga. Lanjut Selamat dulu. malam. Lanjut udah nih. Kita nungguin mau Kak denger- Faisal nih tadi. Barusan mau nyanyi dulu. Aku mau denger loh lukisan Nanti dong sesi 3 nih. Sesi 3 Oh, siap. katanya masih misteri katanya gitu. Biar penasaran nih. Soalnya kita pengen dengerin Kang Faisal baca puisi dulu. Nah, para pecinta Oh, Sergau juga bisa. udah nggak sabar nih katanya. Puisinya udah siap belum nih, Kang? Siap dong buat Sergau. Oh, siap. Spesial lah. Oke, Siap. pakai telur ya. 3 telur ya? Tiga. Oke. Bisa langsung dibacain aja nih, Kang. Boleh. Boleh. Aku nulis puisi ini lumayan agak lama sih, tapi aku seneng banget sama puisi ini 2015. Oke. Nadi puisi. Deg-degan, ngedadak deg-degan. Diliatin Kapten aku deg-degan sama Om Gege. Nggak apa-apa, Kang. Ini kaptennya cantik ya. Di zamannya. Enggak lah, Mungkin di zaman sekarang juga dong. masih sampai sekarang. Iya. Pelan-pelan aja, Kang nih. Oke, aku coba lagi ya. Nadi puisi. Ia berdenyut di lengan pagi ini, mengangkangi tahun-tahun yang telah pergi dan mengokang sepi tepat ke arah jantung diri. Gua bagi kata-kata yang tak ingin musnah, seperti nama, tempat, dan peristiwa yang berulang kali kukuh menguasai. Memanjang seperti dahan, tempat buah-buah kekangenan matang bergelayutan. Tempat pucuk dan daun bayang wajah merekah mengincarku dalam kesendirian. Jangan pernah putus asa atau tersumbat, sekalipun takdir merenggut dan tak menginginkan mengalirkan aku padamu. Atau seluruh puisiku binasa. Dan jemari juga pena hidupku. Percuma. 2015. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Bagus banget nih. Insya Allah. Nah, ngomong-ngomong tadi nih, Kang, katanya puisi Ya. tadi itu ditulis dengan waktu yang nggak sebentar. Nah, itu faktor apa tuh, Kang? Spesial banget nih kayaknya puisi ini. Nah, betul banget ya. Jana, kau bisa tahu ya puisi ini spesial. Tahu dong, makanya aku mau nanya dan minta diceritain nih. Pokoknya aku 2015 melihat puisi itu melihat lebih ke hal-hal yang nggak bisa aku maknai justru. Kalau misalnya banyak banget kita ngomong soal puisi-puisi itu bisa seperti tema inilah cerminan gitu. Justru aku ngelihat sesuatu yang nggak ada tercermin dalam diriku, mungkin bisa jadi aku tulis di dalam puisi itu gitu. Jadi saat kita kan dengar tuh tadi puisi yang dibacakannya menarik banget ya, yang Om Gege yang penuh dengan hasanah dunia ya, intelektualnya kerasa, impresinya dari mana-mana. Kebayang nggak kalau yang dengarnya misalnya seperti artinya saya Ya, nggak muter-muter nih. Mungkin nanti bisa dilanjut. Sinyal, Nah, sinyalnya sinyal siap. ke bawah angin Udah. nih. udah oke lagi nggak? Udah. Oke Oke, dong. lanjut. Oke, siap. Bisa langsung dilanjut lagi nih, Kang. Jadi puisi menurut aku juga bisa berbicara tentang hal yang tidak bisa kita lakukan, dalam tanda kutip. Yang tidak kita lakukan tuh bukan fiksinya, tetapi harapan yang sangat-sangat mungkin agak jauh. Nah, seperti itu.
Jadi aku sangat senang ketika Om GG terus ngasih tahu sama Teh Fitri ya, Kapten. Terus aku dari tadi dengerin, wah, aku kok jadi percaya banget ya bahwa agen Carter tuh ada. Kalau misalnya teman-teman suka nonton Marvel ya, yang jadi pacarnya Kapten Amerika kan agen Carter ya. Page itu ya, intelektual, kuat, dan ya ampun, aku dengar dari tadi Teh Fitri ini ngomong nggak ngasal, nggak segala macam. Dan aku tuh agak wah, ini serius. Gitu. Aduh. Makanya kan cocok Amazing kata banget. Tukul ya. Ya, muter-muter lagi nih. Sapa-sapa dulu kali ya. Nah, udah nih, udah nggak muter-muter. Halo. Maaf ya. Lanjut. Abis Bisa hujan, langsung- Bandung kayak Iya. gini ngawur. Iya nih. Bisa langsung dilanjut lagi, Kang? Ya, menurutku artinya dibutuhkan sekali orang-orang yang punya pandangan seperti Teh Fitri. Artinya tidak melihat sebagai satu profesi, artinya tidak membatasi untuk berkesenian. Itu sangat-sangat menarik. Saya, Om Gege, mungkin teman-teman di Banten, berkesenian hidupnya dan melupakan hal-hal yang sifatnya di luar urusan kamar dan kamar maksudnya kamar kesenian ya. Jadi kurang kerasa. Jadi pas ketika tadi Teh Fitri berbicara tentang bahwa banyak sebenarnya talent menguasai tidak hanya sastra misalnya. Itu saya merasa artinya oh ternyata di luaran sana kesenian ini memang bentuk dari jati diri orang-orang Indonesia sebenarnya, tidak mengenal profesi apapun. Salah satunya misalnya kita lihat puisi-puisi yang ditulis misalnya dari dulu sampai beberapa tahun 2000, mereka juga sangat-sangat memperlihatkan sinyal lagi ya kayaknya. Dari tahun 2000 itu sampai tahun 2000 itu bahwa puisi ini dia bergerak sangat. Nah, mungkin terpotong sebentar nih. Terjeda ya. Terjeda. Kita sapa-sapa dulu kali ya yang udah bergabung di Instagram kita di @seranggawafm. Ada Putri, Halo Putri. ada Ari, Halo. terus ada Sama Bahri, Halo. ada Satya, ada Kamila, Halo. terus ada dari Cacat Warna, waduh katanya di partitur hujan itu Oh katanya. iya, mungkin karena jaringan juga nih. Tuh. Terus ada Tanah Kafling Kota Serang. Halo. Sukses, sehat selalu buat Bu Fitri. Aduh, terima kasih. Tadi Kak AA Reza ya, ya yang ada di Bandung ya, yang Faisal yang- Faisal. Oh, Faisal. Faisal Sahreza. Faisal Sahreza. Terus ada End of Bahrul. Terus ada Tapi kalau Fitra. lihat AA Faisal tadi, saya tuh merasa seperti PPKM level 4. Waduh, kenapa tuh? Nggak bisa kemana-mana, selalu ada dia. Lanjut, Aisyah. Lanjut. ada dari Irwan Sofwan katanya Kang Faisal makin oke aja nih. Asik. Aduh, makin oke tuh. Kalau lihat AA Faisal tadi, saya inget konten kreator kali ya. Siapa yang tuh? Eri Koromoy yang suka sama si Rahma itu loh. Saya lupa. Aduh, Di sini kok mendadak lupa semua saya. Bertemu dengan adik-adik yang punya talenta yang luar biasa nih Kang. Jadi lupa usia maksudnya. Waduh. Siap, siap. Jadi merasa muda ya, Bu ya? Iya, betul banget. Ada siapa lagi nih Aisyah? Oke, nyambung udah lagi, kesambung lagi nih. Udah tersambung Alhamdulillah. lagi. Terjeda hujan di Bandung kayaknya ini. Halo Kak Faisal. Lanjut, Bung. Lanjut nih. Halo, maafin banget ya aku ya. Aduh. Enggak apa-apa, Iya, nggak enggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Santai. Kita Lanjut, lanjut. ngobrol santai aja. Ya. Lanjut. Nih ada lagi yang bergabung nih, bentar.
aku bacain katanya dari sama Bahri katanya aku baru masuk Kang Faisal malah hilang. Waduh, Enggak kok ini udah balik lagi nih. ini balik lagi nih Kang Faisal Iya, yang iya. Udah muncul lagi kok gitu. Gak bakal hilang. Iya, bisa dilanjut lagi Kang. Ya, aku merasa di Siap. tengah juga banjirnya sekarang orang menyukai puisi, akhirnya mungkin juga di luar itu semua harus tetap mereka peduli dan menulis bahwa puisi juga boleh kok punya andil dalam apa mencerminkan negara ya, mencerminkan negeri. Bagaimana kita nggak malu, saya sendiri malu. Teman-teman dari Teh Fitri sebegitu apresiasinya terhadap sastra, dan sementara saya misalnya sempat putus asa gitu. Halo teman-teman, juga aku nyapa dengan gitu ya, maaf nanti aku sapa semuanya. Kita misalnya melihat puisi sebagai kerajinan. Om Gege, aku melihat kerajinan berkutat pada sedemikian bagaimana harus bagus, nampak bagus dan indah didengar. Tetapi mungkin yang lain tidak harus seketat dan seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka perlu juga istilahnya mesra dengan apa yang disebut dengan media bahasa itu. Jadi mesra dengan penggalian bahasa adalah yang hal anugerah lah, begitu. Begitu sih, bisa tektokan deh sama Om Gege, sama Teh Fitri, sama Jana juga. Siap, Jadi siap. kita ngobrol Oke, aja santai. siap. Ke Seneng Teh banget, Fitri aja aku dulu. dari tadi nggak sabar. Oh. Mungkin kita bakal lanjut lagi di sesi apa, kenapa tuh? Satu untuk komen untuk si AA. Kenapa tuh? AA Faisal itu apanya seleng sih? Kenapa tuh? Kok jadi orang terlalu manis? Aduh, Ada lagunya kan? terlalu manis Buat AA deh. untuk dilupakan. Kenapa jadi gombal ya kita ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nyerempet-nyerempet ya Kang. Bebas. Iya. Nah, buat para pecinta Sergau, aku ingetin lagi nih buat yang punya karya bisa langsung DM aja di Instagram kita, kirim karyanya nih karena bakal kita bacain atau kita puterin voice note-nya. Dan buat yang baru gabung di Instagram, kita bakal lanjut live lagi nanti setelah ini, makanya tetap stay tune terus di 102,8 Serangga WFM.